Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa dirinya akan mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2020. Hal tersebut dikatakannya dalam sebuah video di kanal YouTube Front TV. Saya umumkan untuk seluruh anak bangsa, insyaallah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Hari ini, di pagi hari saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya insyaallah, kata Rizik sebagaimana dilihat Okezon. Habib Rizik menegaskan bahwa kedatangannya ke Polda Metro Jaya ini adalah menunjukkan komitmen sebagai warga negara yang patuh akan hukum. Jadi saya menunjukkan bahwa kita punya komitmen untuk menjadi warga negara yang baik patuh hukum, dan melaksanakan pada prosedur yang ada, tegasnya. Seperti diketahui, Habib Rizik sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan. Selain Rizik, 5 orang lainnya juga turut ditetapkan tersangka yakni Ketua Panitia Haris Ubaidillah, HU, Sekretaris Panitia Ali bin Alwi Alatas, A. Penanggung Jawab Maman Suryadi, MS Penanggung Jawab Acara Sabri Lubis, SL, dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus, HI. Keenam tersangka itu sudah dilakukan pencekalan untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Surat permohonan pencekalan sendiri dilayangkan pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Selain pelanggaran UU Karantina Kesehatan, Habib Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Sementara itu, kelima tersangka lainnya dijerat pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018. Penangkapan Habib Rizik tak harus didahului pemanggilan. Penangkapan yang akan dilakukan polisi terhadap Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab bisa dilakukan. Meski Habib Rizik belum sekalipun datang pada saat pemeriksaan sebagai saksi sebelumnya. Habib Rizik sendiri dijerat dengan 2 pasal yaitu pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP terkait kasus kerumunan massa simpatisan saat acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, pada tanggal 14 November lalu. Dirinya pun terancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Kalau membaca KUHP dan Perkap 6/2019 bisa dilakukan penangkapan. Karena penangkapan tidak harus didahului dengan pemanggilan, tapi harus didahului dengan penetapan tersangka, ujar Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, Persada UB, Fahrizal Afandi saat dihubungi MNC Media, Jumat, tanggal 11 Desember tahun 2020. Fahrizal menjelaskan, jika MRS keberatan dengan penetapan tersangka tersebut, MRS bisa mengajukan permohonan pra-peradilan. Jika tersangka keberatan dengan upaya paksa penangkapan dan penetapan tersangkanya karena belum pernah diminta keterangan, yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan pra-peradilan, tuturnya. Baca juga, usut penembakan Laskar FPI, Bareskrim periksa 14 saksi. Meski penetapan tersangka MRS dirasa begitu cepat, namun Fahrizal mengatakan bahwa hal tersebut secara formal prosedur merupakan penilaian subjektif penyidik kepolisian. Kalau mereka sudah yakin mendapatkan minimal 2 alat bukti secara hukum acara ndak masalah jika HRS keberatan dengan 2 alat bukti ini bisa ajukan pra-peradilan, ungkapnya. Selain MRS, polisi juga menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka. Untuk tersangka HU sebagai Ketua Panitia dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Untuk A sebagai Sekretaris Panitia, MS Penanggung Jawab Keamanan, SL Penanggung Jawab Acara, dan HI Kepala Seksi Acara akan dikenakan pasal 93 Undang-Undang No. 6/2018.